Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama aku Nova Andrian Sudrajat. Saya mahasiswa di Universitas Putra Indonesia dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2 dan kali ini saya akan melengkapi tugas yaitu ujian tengah semester Psikologi Komunikasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, psikologi komunikasi ya. Untuk di soal pertama, psikologi komunikasi adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pesan-pesan disampaikan, diterima, dan diproses oleh manusia. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor psikologis individu memengaruhi cara mereka berkomunikasi, serta bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Contoh dari psikologi komunikasi dapat dilihat dalam situasi-situasi sehari-hari seperti efek primasi dan resensi. Ini adalah konsep yang mengatakan bahwa orang cenderung lebih mungkin mengingat informasi yang mereka terima di awal atau di akhir. Nah, lalu ada komunikasi nonverbal. Psikologi komunikasi juga mempelajari bagaimana ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Dan itu untuk soal nomor satu. Dan kita akan lanjut ke soal yang ke nomor 2, teman-teman. Nomor 2, prediksi respon. Ini adalah kemampuan untuk memprediksi atau menebak bagaimana seseorang akan merespon pesan atau tindakan kita. Ini berkaitan dengan memahami pikiran, perasaan, dan motif di balik perilaku orang lain. Dengan memprediksi respon, seseorang bisa lebih terampil dalam berkomunikasi karena mereka dapat memperkirakan bagaimana kata-kata atau tindakan mereka akan diterima oleh orang lain. Contoh, seorang manajer yang meminta bantuan atau minta umpan balik dari bawahnya tentang proyek tertentu dapat mencoba memprediksi bagaimana orang atau setiap orang akan merespon. Misalnya, ia mungkin memperkirakan bahwa bawahan yang lebih introvert akan memberikan umpan balik secara tertulis. Sementara yang lebih ekstrovert mungkin akan lebih suka memberikan umpan balik secara verbal. Lalu ada pengaruhan respon. Ini adalah respon yang berkaitan kepada orang lain untuk memperkuat atau menguatkan perilaku respon mereka. Pengaruh bisa berupa pujian, dukungan, atau apresiasi atas tindakan atau pesan yang telah mereka berikan. Lalu contohnya seorang guru yang memberikan pujian kepada siswa yang menjawab pertanyaan di kelas dengan benar, memberikan peneguhan respon. Dengan memberikan pujian, guru tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa siswa akan terus berpartisipasi aktif di kelas di masa depan. Oke, kita maju ke soal yang nomor 3, yaitu penggunaan psikologi komunikasi dalam bentuk komunikasi yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang berpikir, merasakan, dan bereaksi terhadap berbagai pesan. Berikut beberapa aspek utama dari penggunaan psikologi komunikasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada pemahaman audiens. Analis psikografis melibatkan penilaian mendalam tentang nilai, kepercayaan, minat, dan gaya hidup audiens. Dengan memahami audiens, komunikator dapat menyesuaikan pesan agar lebih relevan dan menarik. Segmentasi audiens memecah audiens menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik psikologis mereka untuk menyampaikan pesan yang lebih spesifik dan personal. Lalu dilanjut dengan persepsi dan kognisi, pengolahan informasi. Memahami bagaimana orang menerima dan memproses informasi membantu dalam merancang pesan yang mudah dipahami dan diingat. Bias kognitif, mengidentifikasi dan memanfaatkan bias kognitif seperti efek primasi dan resensi, di mana informasi yang disajikan pertama atau terakhir lebih diingat. Dilanjut dengan emosi ya. Kalian bisa baca yang saya tampilkan yang ada di sini, mungkin durasinya karena memang terbatas. Jadi kalian bisa baca
sendiri ya teman-teman ya. Ada emosi, lalu ada juga yang namanya pesan dan narasi, nonverbal communication. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu dilanjut dengan soal nomor 4, yaitu adalah psikologi sosial menjadi awal dari kajian psikologi komunikasi karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan interaksi antar individu dan pengaruh sosial. Nah, berikut ada beberapa alasan utama, yaitu ada interaksi sosial, pengaruh sosial, dan ada pembentukan sikap dan perbuatan sikap. Nah, mungkin kalian bisa baca ya secara singkat, dan di sini saya tidak bisa menampilkan semuanya karena memang durasi yang lumayan panjang ya. So, disimak aja teman-teman ya. Ya, kita masuk ke soal yang terakhir, itu nomor 5, yaitu dalam psikologi, berbagai aliran dan pendekatan menawarkan pandangan yang berbeda tentang manusia dan perilakunya. Berikut adalah pandangan manusia dalam psikoanalis, behaviorisme, psikolog kognitif, dan humanisme. Nah, di sini akan saya tampilkan saja ya beberapa footage-nya, yang dimana penjelasan-penjelasannya mungkin nanti kalian bisa simak, dan untuk durasinya mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena memang durasinya diharuskan 6 menit maksimal ya. Terima kasih.